Pembacaan diambil dari Kitab Kebijaksanaan. Para penguasa harus mengejar kebijaksanaan. Ia mendahului memperkenalkan diri kepada yang ingin kepadanya. Barang siapa pagi-pagi bangun demi kebijaksanaan, tak perlu bersusah payah, sebab ditemukannya duduk di dekat pintu. Merenungkannya merupakan pengertian sempurna, dan siapa yang berjaga karena kebijaksanaan, segera akan bebas dari kesusahan. Sebab ia sendiri berkeliling mencari orang yang patut baginya, dan dengan rela memperlihatkan diri kepada mereka di jalan, pada tiap-tiap pikiran dijumpainya. Sebab permulaan kebijaksanaan ialah keinginan sejati akan didikan, dan mencari didikan adalah kasih kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Romo, para pembina dan pengurus distrik, para senior dan saudara-saudaraku calon anggota THS-TAM. Kebijaksanaan apa yang ditawarkan oleh THS-TAM? Apakah pemahaman imam Katolik, kemampuan bela diri, ataukah pengetahuan keorganisasian dan keceriaan dalam berekreasi? Banyak dari kita berpikir bahwa keempat pilar tersebut merupakan kebijaksanaan yang ditawarkan oleh THS-TAM. Namun sesungguhnya keempat pilar tersebut adalah jalan menuju kebijaksanaan utama yang ditawarkan oleh THS-TAM, yaitu kedekatan dengan Tuhan dan menjadi seorang Katolik sejati. Kegiatan-kegiatan THS-TAM sesungguhnya bertujuan mendekatkan kita dengan Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat kita bersatu. THS-TAM mendorong kita untuk menjadi pribadi Katolik yang sejati. Namun seperti apa pribadi Katolik yang sejati sebagaimana yang dituju oleh THS-TAM? Mari kita bersama melihat apa yang dikatakan Tuhan dalam bacaan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Dalam teks tersebut Tuhan memberikan sebuah perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Gadis-gadis yang bijaksana sungguh-sungguh mempersiapkan dirinya menantikan kedatangan sang mempelai laki-laki. Mereka tidak menerka-nerka kapan sang mempelai akan tiba. Mereka percaya bahwa sang mempelai akan sungguh datang, meski mereka tidak tahu kapan ia akan tiba. Karena itu, mereka menyiapkan minyak tambahan untuk memastikan pelita mereka tetap menyala ketika sang mempelai tiba. Gadis-gadis yang bodoh juga percaya bahwa sang mempelai akan datang. Namun mereka menyepelekan persiapan dalam menjemput sang mempelai. Mereka menyiapkan minyak seadanya saja karena merasa sang mempelai akan tiba saat pelita mereka masih menyala. Namun ketika sang mempelai akan tiba, mereka panik karena pelita mereka hampir padam dan minyak pun hampir habis. Mereka mencoba meminta sebagian minyak pada gadis-gadis yang bijaksana, namun akhirnya terpaksa keluar untuk membeli minyak. Sayangnya, ketika mereka kembali, pintu telah ditutup bagi mereka. Romo, para pembina dan pengurus distrik, para senior dan saudara-saudaraku calon anggota THS-TAM, baik para gadis yang bijaksana maupun gadis yang bodoh, mereka sama-sama percaya bahwa sang mempelai akan datang. Hal yang membedakan mereka adalah persiapan mereka menjemput sang mempelai. Satu kelompok sungguh mempersiapkan diri, sedangkan kelompok yang satu hanya siap seadanya. Bagaimana kita melihat hal ini dalam kaitan dengan THS-TAM? THS-TAM dengan segala regulasi dan pola kegiatannya menuntun dan
kita menjadi seorang Katolik sejati. Tidak cukup hanya bisa menjadi anggota THS-TAM, tetapi harus juga menjadi seorang Katolik yang sejati. Menjalankan 4 pilar bukan hanya dalam ruang lingkup organisasi THS-TAM, melainkan juga dalam kehidupan gerejani serta kehidupan bernegara kita. Memperdalam iman dan spiritual kita tidak sebatas saat latihan, melainkan juga dalam kegiatan-kegiatan kerohanian di paroki, lingkungan, dan KBG kita masing-masing. Olah fisik dan disiplin pencaksilat tidak sebatas dalam latihan-latihan rutin, melainkan juga ikut menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan tempat kita berada. Menjunjung nilai-nilai sportivitas dan jiwa kesatria dalam berbagai ruang kegiatan kita. Disiplin keorganisasian tidak hanya dalam THS-TAM, melainkan juga dalam berbagai organisasi lain di mana kita terlibat. Menikmati aktivitas rekreatif pun kita dituntun untuk mampu memilih jenis rekreasi yang sehat, yang mampu membentuk pribadi kita menjadi lebih baik. Inilah yang dimaksud dengan menjadi seorang THS-TAM, yaitu mampu menerapkan setiap nilai yang didapatkan dalam organisasi pencaksilat THS-TAM dalam praktik kehidupan nyata, baik dalam keluarga, gereja, maupun lingkungan sosial kita. Sebab imam harus disertai dengan tindakan nyata. Inilah cara kita mempersiapkan kedatangan sang mempelai. Ketika sang mempelai tiba, kita tidak hanya menyambutnya sebagai seorang THS-TAM, melainkan juga sebagai seorang Katolik sejati. Menjadi seorang THS-TAM berarti juga menjadi seorang